Bapak Ibu tahu yang punya rokok Sampurna? Bapak Ibu pernah tanya sama mereka, anak-anaknya merokok apa tidak? Enggak merokok, Pak. Jarum di Jawa. Tanyalah. Saya punya kawan yang kerja di situ. Jarum itu, yang punya jarum saja, anaknya tidak pernah merokok. Para penguasa-penguasa itu, elit-elit tadi. Dan yang punya bukan kita. Coba bayangkan, mereka yang punya, mereka yang memproduksi, mereka tidak menghisap siapa konsumennya? Kita. Bahkan pendapatan besar dari situ. Bahkan uniknya lagi, penjajahan secara tidak kita sadari untuk menyebarkan rokok-rokok ini keliling dari rumah ke rumah melalui marketing-marketing tadi, menggunakan perempuan-perempuan yang berpakaian seksi. Dan itu daya Allahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridhai setiap langkah kita. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah kemudian kelak menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Kemudian husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khaliq la khalaqa lahum 'indallah. Di dalam riwayat yang lain yang dibetulkan oleh atau disahahahu Albani, yang dibenarkan, yang disahihkan oleh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, min asyratis sa'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna al-qawi ya'kulu ad-dha'if fa innahu qad jaa fi hadits Aisyah qalat kaifa an-nasu ba'da dhalika aw 'inda dhalika lamma qala tastahlihim al-manaya wa tanfusu 'alaihim ummatahum qala dibbi ya'kulu shadaiduhu
du'afa'ahu hatta taquma alaihim as-sa'ah. Apa kata Nabi? Kata Nabi di dalam hadis dia yang pertama, manusia itu kemuliaannya terletak kepada harta. Akan datang satu masa kepada mereka, himmatuhum, keinginan mereka, cita-cita mereka adalah perut mereka. Dan kemuliaan mereka ada pada harta yang mereka miliki. Kemudian kiblat mereka adalah perempuan. Dan agama mereka adalah dirham dan dinar. Dinar dan dirham. Dinar artinya emas, dirham artinya perak. Ulaika syarrul khalaik atau syarrul khaliq. La khalaqa indahum, la khalaqa lahum indallah. Kata Nabi, itulah sebaik-baik atau seburuk-buruknya syarrul khaliq, seburuk-buruknya ciptaan. Kemudian kata Nabi, la khalaqa lahum, mereka tidak punya akhlak. Dan bagi Allah mereka manusia-manusia yang jauh daripada Allah. Dan mereka enggan, Allah enggan melihat mereka. Pada hadis yang kedua, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi mengatakan, qala akhbarana, dikabarkan kepada kita bahwa Nabi mengatakan orang yang kuat akan menindas yang lemah. Orang yang kuat akan menindas yang lemah. Kemudian disampaikan, dilanjutkan hadisnya, kata Aisyah, wa qalat Aisyah, fi hadits Aisyah qalat, di dalam hadisnya Aisyah berkata, kata Aisyah, ya'kulu syada'id, syada'id itu yang kuat, yang syadid, yang kuat. Du'afa'ahu, yang lemah-lemah tadi dimakan oleh yang kuat-kuat tadi. Kemudian kata kelanjutan hadisnya, hatta taquma alaihim sa'ah, sampailah datang kepada mereka hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kejahatan, kemungkaran itu sampai hari kiamat itu tetap ada. Hanya saja Nabi mengatakan kepada kita, orang-orang beriman, untuk menjaga kondisi agar kita bisa berada pada posisi yang baik atau pada posisi yang salah atau yang keluar daripada jalur. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang persoalan kezaliman. Tapi kita kerucut ini. Yang disebut dengan kezaliman di sini yang ingin kita angkat di subuh hari ini adalah kolonialisme. Apa kata Al-Quran di dalam apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang proses kolonialisme itu? Setidaknya ada 3 ayat. Yang pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mengambil hak orang lain, baik dia muslim atau non muslim, tapi dengan cara yang batil. Ini apakah harta saja? Tidak, ini hanya kiasan. Meskipun di sini disebutkan harta, tapi kolonialisme yang dilakukan dalam proses pencabut atau pengambilan hak orang lain tadi itu dengan cara paksa. Dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan kolonialisme. Kemudian pada ayat yang kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kejadian perebutan negara, perebutan daerah atau penaklukan daerah yang dilakukan oleh Raja Habasyah terhadap Makkah Al-Mukarramah, lebih tepatnya Ka'bah. Tapi bagaimana cara Allah mengambil alih kepada orang-orang tersebut dengan mendatangkan bencana bagi mereka, api, batu-batu kecil yang kemudian ada apinya. Kemudian pada hadis yang ketiga, fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'ali fil ardi. Ini kalimatnya. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Apa kata Allah? Sesungguhnya proses atau kejadian yang terjadi pada Nabi Musa
Yang ketika itu Nabi Musa berada bersama Fir'aun, sedangkan Fir'aun berada pada posisi yang ali. Kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun, itu adalah perebutan kekuasaan dari sistem yang dilakukan. Fir'aun tidak bisa merebut kalau tidak masuk sistem. Karena sistemnya dinasti, kekerajaan, maka sistem ini yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga kolonialisme yang dilakukan pada masa Fir'aun itu adalah melalui sistem. Artinya apa? Yang di atas bisa menindas yang di bawah. Bahkan sekelas Nabi Musa dan Harun, nabi yang diutus dua sekaligus. Idhaba Fir'aun, Musa wa Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, hei Musa, Harun, pergi berdakwah kalian kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas, tagha. Melampaui batasnya Fir'aun di mana? Di mana melampaui batas? Mengakui Tuhan. Penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun berlebihan. Bahkan yang ditindas bukan lagi manusia tapi Tuhan. Maka dia mengaku diri dia Tuhan. Sampai Fir'aun bilang sama asistennya itu, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen lihat sekuat apa Tuhannya Musa itu. Ternyata ketika ditenggelamkan di laut. Nah ini yang kemudian prosesnya nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa maksud daripada kolonialisme? Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biar kita ini terbuka juga mata kita nih sekarang. Bapak Ibu, arti kolonialisme itu penjajahan. Apa artinya Bapak Ibu? Penjajahan. Sekarang saya tanya, pernah nggak kita dijajah? Negara Republik Indonesia ini dijajah oleh berapa negara? Berapa negara? 2, 3, 4. Lupa. Jadi sejarahnya kemana nih? Secara fisik kita dijajah oleh 2 negara. Jepang, Belanda. Hiroshima, Nagasaki. Ini sejarah ya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu. Tapi Indonesia dijajah dalam alam fikir 4 negara. Jepang, Belanda, Korea, dan Cina. Ini tidak bisa dilepas Pak. Sementara dari sisi yang lain Indonesia juga dijajah oleh 2 negara juga. Dari sisi ekonomi. Termasuk ketika itu Cina, Amerika, dan Yahudi. Dominasi negara-negara yang saya sebutkan tadi, yang berada di negara kita, itu nyata. Bukan hanya sekedar berita ataupun cerita. Tapi itu nyata. Kita ambil contoh. Dulu kita dijajah seperti apa? Kita ambillah penjajahan Belanda. Belanda itu menjajah kita bukan mau ambil rempah-rempah. Tujuannya 3. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gold, emas. Glory, harta dan rempah-rempah kita. Yang ketiga, gospel. Itu agama. Jangan dikira Belanda datang ke sini tidak punya motivasi agama. Kalau Jepang motifnya jelas. Jepang jelas. Maka setiap negara yang berada di bawah tekanan Jepang jelas. Apa motifnya? Karena ketika itu Jepang agamanya pun tidak jelas waktu itu. Sehingga kemudian Belanda, apa agama Belanda? Nasrani. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu dalam aspek Nasrani, menasranikan orang-orang Indonesia. Jadi secara penjajahan yang mereka lakukan itu selain daripada yang pertama adalah gold, emas. Jangan kira Amerika tidak mengambil emas kita. Cita-cita Amerika, penguasaan dan penindasan penjajahan melalui ekonomi sama. Tujuannya juga emas. Tapi ada tujuan yang kedua yang juga sama dengan tujuannya Belanda. Agama.
Ekonomi hanya sebatas tempat atau bagian kecil daripada yang di belakang. Intinya cuma agama. Tapi sebelum ke agama, ambil dulu ekonominya. Kita lihat lagi. Penjajahan pada masa Belanda. Apa yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia? Bukan hanya Indonesia saja kan? Negara-negara yang berada di bawah jajahan, Inggris, Belanda, Portugis, dan lain sebagainya. Kita ada namanya kerja paksa. Apa namanya, Bang? Rodi Romusa. Masih ingat ibu-ibu ya? Tanyakan kepada orang tua kita terdahulu. Nanti kita lihatkan karakter itu terjadi hari ini apa tidak. Bagaimana cara Belanda mengambil itu Bapak Ibu? Memaksa dan secara paksa dengan kekuatan dan kekuasaan. Betul ya? Diambilnya senjata, kau mau kerja enggak? Kalau enggak kerja tembak mati. Kalau tidak muncul resolusi jihad. Kalau bukan karena ini enggak akan muncul resolusi jihad. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Baik, Pak. Adian Husaini, Dr. Adian Husaini menuliskan dalam buku dia halaman 97 pada poin yang ke-15. Dalam judul bukunya mengenal Yahudi, Zionis dan Israel. Ini Bang Didik senang kali. Indonesia, Zionisme adalah kolonialisme paling jahat. Indonesia, Zionisme itu adalah kolonialisme paling jahat. Apa maksudnya itu, Bos? Maksudnya begini. Jahatnya Belanda yang melakukan atau memaksa rakyat Indonesia melakukan kerja paksa itu tidak sejahat yang dilakukan oleh Zionis Amerika. Zionisnya Amerika ini, Zionisnya Yahudi ini, itu jauh lebih berbahaya, merusak kita dengan gaya alam fikir, begitu juga pemaksaan, perampasan. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Penjajahan terhadap rakyat Palestina itu dirampas. Minta sedikit, dikasih, kemudian mereka buat selebar mungkin. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam perjanjian yang dikeluarkan oleh PBB 1947, tanah Israel itu hanya sedikit. Dan mereka mengambil mencaploknya lebih daripada batas yang sudah ditentukan. Itu keterlaluannya daripada Yahudi itu. Jadi kalau sekarang ada orang mencaplok laut, langit, tanah, itu lebih parah daripada Zionis. Lebih parah daripada Yahudi itu. Makanya Bapak Ibu. Nah, terjadi enggak itu di negara kita sekarang? Ternyata Bapak Ibu, penjajahan yang dilakukan oleh 3 negara yang saya sebutkan. Baik Cina maupun Amerika ataupun Yahudi. Bukan hanya sekedar ekonomi, tapi lebih tepatnya budaya, ekonomi, pendidikan, agama. Kita ambil contoh. Nanti kalau Bapak Ibu ke Bali, di Bali, ini kasusnya udah lama sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Bali, di Bali itu nanti sudah banyak tukar mata uangnya itu bukan lagi dengan belanja itu bukan lagi dengan rupiah, tapi dengan mata uang Cina dan dolar. Jadi nampak kalau Bapak Ibu pengen lihat Amerika bersaing dengan Cina, pergi ke Bali. Dalam perang mata uangnya kelihatan di situ. Satu tempat menggunakan dolar, satu tempat menggunakan mata uang Cina. Pertanyaannya di mana mata uang Indonesia? Oh iya. Satu. Yang kedua, orang pribumi itu sudah dianggap sebelah mata. Mereka melakukan keonaran di mana-mana itu tanpa ada keadilan bagi rakyat pribumi. Begitu Pak. Yang mereka lakukan sedikit demi sedikit mengambil alih. Ketika mereka tidak diberikan izin, mereka bangun tempat-tempat wisata, kafe, tempat spa, tempat senam, dan lain sebagainya. Tapi mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka dan tidak izin kepada pemerintah. Uniknya mereka punya tempat.
Coba kita lihat. Kita akan merujuk kepada salah satu daerah di Indonesia. Di Yogyakarta itu tanah itu milik kerajaan. Jadi toko-toko, mal-mal yang besar di Yogyakarta, mereka tidak bisa beli tanah. Mereka hanya bisa menyewa tanah. Tapi apa yang mereka lakukan oleh kelompok-kelompok tertentu agar mereka punya tempat? Menikahlah mereka dengan asli pribumi. Dan ini terjadi. Yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Menikah dengan orang pribumi, otomatis orang pribumi bisa membeli tanah. Inilah yang dilakukan oleh sebagian besar daripada konglomerat hari ini untuk mengambil alih negara kita. Kok bisa begitu, Ustaz? Memang begitu modelnya. Apa yang dilakukan oleh mereka sama. Snokkhorgen menghancurkan Aceh, nikah dulu dengan anak kerajaan Aceh. Salah satu abdi dalam, orang kerajaan darah biru dinikahi oleh Snokkhorgen. Snokkhorgen ini orientalis. Setelah menikah diobrak-abriknya kerajaan Aceh. Samudra Pak, Pasai. Hancur Pak. Hancur lebur. Snokkhorgen. Yang hari ini dipuja dan dipuji. Nah, sekarang saya mau lihat. Mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ada buku namanya, ada kitab namanya Darmo Gandul. Pernah dengar Bapak Ibu kitab Darmo Gandul? Oh enggak pernah ya. Nah, ini kitabnya. Dalam kitab Darmo Gandul ini Bapak Ibu. Itu kitab ini, kitab nyeleneh. Sesat. Tapi kitab ini dijadikan rujukan oleh orang-orang berakal ketika itu dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan mereka daripada agama yang benar. Tujuannya apa? Penjajahan agama. Sehingga salah satu di antaranya Snokkhorgen inilah orang yang menyebarkan agama melalui kitab Darmo Gandul. Jadi biar Bapak Ibu tahu kenapa agama ateis, kenapa ada orang percaya kepada pohon dan lain sebagainya. Kenapa tidak usah kita menyembah Islam dan lain sebagainya itu. Itu salah satu pengaruhnya adalah dari kitab itu yang tidak tahu asal muasalnya. Ini kami sampaikan waktu itu di Masjid Nurul Yakin. Dan ini poin penting Pak. Jadi kita ini sekarang sedang dalam keadaan penjajahan. Tapi penjajahan perang itu dulu Ustaz. Betul, sekarang dijajah juga dari berbagai macam aspek. Nah ini yang mau kita bahas. Yang pertama kita dijajah dari segi ekonomi. Kita lihat dulu. Kita dijajah dari segi ekonomi. Sekarang Bapak Ibu lihat pemegang kekuasaan. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat orang kaya di negara kita nih bermata seperti apa. Ini bukan rasis. Tapi Bapak Ibu buktikan. Orang kaya di negara kita ini orang mana? Khairul Tanjung itu nomor berapa? Orang Indonesia terkaya nomor berapa di Indonesia? Ada yang pada tahun 2017 itu masuk pada tahun 2018-19 masuk pada nomor urutan yang kelima. Pertanyaannya yang empatnya siapa? Paham sampai di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu yang punya rokok Sampurna? Bapak Ibu pernah tanya sama mereka, anak-anaknya merokok apa tidak? Enggak merokok Pak. Jarum di Jawa. Tanyalah. Saya punya kawan yang kerja di situ. Jarum itu, yang punya jarum saja, anaknya tidak pernah merokok. Para penguasa-penguasa ini tadi, elit-elit tadi. Dan yang punya bukan kita. Coba bayangkan, mereka yang punya, mereka yang memproduksi, mereka tidak menghisap siapa konsumennya? Kita. Bahkan pendapatan besar dari situ. Bahkan uniknya lagi penjajahan secara tidak kita sadari untuk menyebarkan rokok-rokok ini keliling dari rumah ke rumah melalui marketing-marketing tadi menggunakan perempuan-perempuan yang berpakaian seksi.
Dan itu daya tarik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Amerika membangun sistem ekonomi melalui perbankan, salah satu cara Amerika menarik emas di negara Republik Indonesia. Cara mereka mengambil emas kita. Dulu rupiah kita ini backupnya emas 1995. Kalau masih dapat itu koinnya masih ada, simpanlah. Masih ada bumbu-bumbu emasnya. Masih ada Pak bumbu-bumbu emasnya. Dibuatlah cincin oleh orang tua zaman dulu kan. Bang Didi termasuk? Termasuk tidak punya maksudnya kan. Tapi setelah itu Bapak Ibu tidak berubah dari emas jadi perak. Sekarang Bapak Ibu cek lagi. Peraknya masih banyak enggak? Udah enggak ada. Berubahlah mata uang kita hari ini menggunakan timah. Timah pun sekarang sudah mulai berkurang. Tidak lagi jadi mata uang. Ibu lihat duit kita yang tadinya berat. Agak berubah jadi semi berat. Sekarang uang koin itu seringan-ringannya. Seringan-ringannya uang koin. Bayangkan. Karena tidak ada lagi backupan Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mengambil emas kita ini Pak Ustadz. Yang tidak di backup lagi. Banyak cara. Satu. Melalui sumber daya alam. Sumber daya alam. Di mana tempat-tempat emas yang ada di Indonesia. Pertanyaannya banyak apa sedikit? Tahun 2000 saya keluar dari pondok itu 2008. Di tahun 2007, 2008 kami pernah main di salah satu pulau di Jawa Timur. Lebih tepatnya di Banyuwangi. Setelah kami main di pulau tersebut, baliklah kami. Di tahun selanjutnya 2009 dan 2009, 2010 ditemukan di pulau tersebut sumber emas. Langsung dijaga. Dijaga oleh TNI. Langsung dijaga. Setelah itu menjadi satu fenomena kerusakan. Apa yang terjadi? Perebutan. Perebutan tempat. Itu pulau Pak, pulau. Yang ditemukan di pulau tersebut emas. Semenjak diketahui ditemukan emas tersebut, langsung diambil alih. Ini poin penting. Sehingga negara-negara yang melihat itu, yang ingin menguasai itu, berusaha bekerja sama dengan menawarkan tawaran-tawaran yang besar. Itulah yang terjadi di tempat yang ada di Papua. Begitulah banyaknya emas kita nih, tapi kita tak merasakan emas itu. Berapa harga emas sekarang ibu-ibu? Yang tahu ibu-ibu nih. Berapa di kemarin? Itu 22 gram. Apa 24 karat? 24 karat. 1 gramnya, 1 emasnya 4.500.000. La ilaha illallah. Abang punya emas? 4.800.000. Nah, dan naik pula 48. Nah, coba bayangkan. Tapi pertanyaannya, kita yang di negara kita, tapi kita tak merasakan. Tak merasakan sama sekali Pak. Makanya Bapak Ibu, kok bisa kita punya kekayaan tapi kita tidak merasakan? Kenapa Saudi itu negaranya kaya? Kenapa Qatar itu kaya? Kenapa Oman itu kaya? Oman itu Bapak Ibu 40.000. 1 rialnya dia 40.000 kita. 1 rial itu, 1 rial 40.000 kita. Itu tertinggi Pak. Termahal. Qatar, Oman, Dubai lebih tinggi Qatar. 40.000 1 rial. Coba bayangkan tuh. Itu kalau 5 rial berapa Bang? 4 kali 5, 200.000. Makan berapa hari? Kalau bahasa kasar kita hari ini. Tapi penjajahan yang mereka lakukan, diambil, dibuat kontrak bertahun-tahun. Kita tidak merasakan. Satu ketika ada seorang profesor curhat. Sebenarnya bukan curhat, beliau cerita sama saya. Wan, ternyata ya
aku dapat beasiswa ini, itu sebenarnya hanya bagian kecil dari apa yang mereka ambil dari negara kita. Saya bilang sama beliau, Prof, kok baru nyadar? Kok baru sadar? Yang mereka bangga-banggakan mendapat beasiswa ternyata hasil alam bumi kita sendiri dan hanya bagian kecil daripada apa yang mereka dapatkan. Saya bilang sama beliau, kok baru sadar? Bangga lisan ini dengan diberikan beasiswa tapi tak mampu berkoar tentang pribumi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mereka merusak kita. Ini terjadi, Pak. Cara mereka merusak kita hari ini dan ada kaitannya dengan agama. Ada. Ketika mereka berhasil menjauhkan nilai agama dari ekonomi, perhatikan baik-baik. Bagaimana orang Indonesia tidak merasa cinta terhadap produk dalam negeri. Boleh Bapak Ibu cek sepatu-sepatu Bapak Ibu, sendal-sendal Bapak Ibu, baju-baju Bapak Ibu. Perhatikan mana yang asli produk Indonesia. Cari mana yang asli produk Indonesia. Baju yang kita pakai mana yang asli produk Indonesia. Dari sekian banyak barang yang kita miliki, mana yang asli produk Indonesia. Selain daripada tusuk gigi. Enggak lagi dah. Bukan tusuk gigi yang Cina. Tusuk gigi dari lidi. Habis makan sate kan ada lidinya tuh. Tusuk gigi itulah yang paling asli untuk milik produk Indonesia. Bisa dipastikan Pak? Iya. Salah satu Pak. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Politik ekonomi Islam. Kami dulu pernah mengkaji ini. Dan saya termasuk orang yang dalam kuliah waktu di Yogyakarta memberikan kuliah terhadap politik ekonomi Islam. Ketika itu saya sampaikan di mahasiswa S2 pasca sarjana UGM, Universitas Gadjah Mada. Kita berdiskusi tentang politik ekonomi Islam. Bayangkan, politik yang mereka lakukan menjauhkan kita daripada ekonomi adalah menjauhkan rasa cinta orang pribumi terhadap produk dalam negeri. Itu program Pak yang mereka lakukan. Dan program ini berhasil mereka lakukan di dalam agama, penjauhan nilai agama. Ketidakpercayaan umat muslim terhadap nilai-nilai agama, itu bagian daripada hal itu. Coba bayangkan, berapa tidak percayanya orang-orang dalam negeri terhadap produk. Melalui lisan siapa? Para artis. Melalui siapa? Public figure. Sama Pak, ketika Islam ini berada di tangan umat muslim. Islam, umat muslimnya banyak, tapi dijauhkan dari umat muslim itu sendiri. Yang dijauhkan apa? Nilai-nilai. Pertanyaannya yang menjauhkan siapa? Orang-orang yang berada di atas, public figure. Sebagian besar menyeleweng daripada nilai-nilai agama. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tas ini branded. Pertanyaannya, kalimat branded ini dari mana asalnya? Ini nanti kita masukkan Pak, kita masukkan lagi. Ini perang bahasa, perang budaya. Bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan Pak. Pertanyaannya branded ini siapa yang kasih kalimat? Ini sepatunya sepatu branded ini. Arti branded itu apa? Apa artinya Bang? Branded ini, brand, tahu Bapak Ibu brand? Brand itu adalah jadi merek yang bernilai. Mereknya yang masyhur, yang terkenal. Pertanyaannya, yang buat kalimat ini siapa? Yang buat ini siapa? Yang buat mereka. Karena kita belinya di luar negeri, kemudian kita katakan ini banyak dipakai orang. Makanya celana lepis kenapa banyak dipakai orang? Karena ada orang yang pakai dan mempopulerkan Pak. Dipopulerkanlah pakai celana lepis robek. Misal nih yang pakai tolong misalkan Bang Didik lah sebagai artis. Bang tolong Bang pakaikan celana saya nih modelnya. Dipakailah sama Bang Didik. Padahal itu celana robek-robek. Baju robek-robek. Nampak semuanya. Karena yang pakai tadi abang tadi ini dan artis dan public figure dan artis internasional
merek yang tidak berharga tadi langsung naik label. Jadi branding. Tahu sampai di sini maksudnya? Berbondong-bondonglah orang yang tadi harganya cuma 50.000 menjadi 100 juta. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini program ekonomi yang membodohkan. Model sistem marketingnya silahkan, tapi pembodohannya Pak. Kita dibuat tidak percaya dengan kondisi, dengan keadaan seperti ini. Sama. Islam ini diperjualbelikan oleh mereka yang membuat kita tidak percaya terhadap nilai-nilai keislaman. Yang berbicara mereka orang yang mengerti. Ini penjajahan Pak. Coba bayangkan. Di negara Republik Indonesia. Orang berbicara dengan bahasa Inggris. Bapak Ibu boleh lihat toko-toko itu. Toko-toko yang ada di depan sono-sono tuh. Lebih bangga bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Famous Collection. Tersebut Bang. Tonton dipotong ya. Ini collection. Brandnya apa lagi contohnya yang pakai bahasa Inggris itu? Semua rata-rata pakai bahasa Inggris. Bapak Ibu datang ke Turki. Presidennya saja berbicara di hadapan sekian banyak orang pakai bahasa Turki. Nasionalismenya terjaga. Kita butuh itu. Jangan kita koar-koar nasionalisme NKRI harga mati, tapi kita beli produknya dari luar negeri. Itu tidak ada kebanggaan sama sekali Pak. Tidak ada bangga sama sekali. Di tahun 2018 kami beli sepatu Pak. Sepatunya lebih agak mahal sedikit. Tapi kami belinya di mana? Di Yogyakarta. Langsung ke pembuat sepatu, kulitnya langsung. Di Yogyakarta. Saya lupa pula nama tempatnya. Di daerah Kasongan. Itu asli Pak pribumi. Dalam rangka menjaga produk pribumi. Kenapa kita dalam bahasa orang ekonom? Ekonomi Indonesia ini kalah saing. Produk-produk dalam negeri kalah saing. Bukan masalah kalah saing. Tinggal Pak Prabowo kalau mau buat program, buat kebijakan, semua rakyat Indonesia beli produk dalam negeri. Selesai. Masalah barang itu mencukupi atau tidak mencukupi ntar dulu. Yang penting barang orang pribumi habis dulu. Masalah setelah habis kemudian kita butuh produk yang lain tapi barang tidak ada. Ya boleh silahkan. Tapi prioritas kita dalam negeri. Ini enggak. Beras, pisang, tusuk gigi. Masak tusuk gigi. Bambu dari kita dibawa ke Cina. Balik ke sini jadi bungkus kecil. Jadi tusuk. Malah Pak, kami beli pisang. Beli pisang bagus. Padahal sudah pakai pengawet kan itu. Sudah pakai pengawet. Rupanya dari Thailand. Pertanyaannya memang sudah tidak ada lagi pabrik pisang di Indonesia ini. Dengan alasan lah. Sekian banyak alasan. Terserah Bapak Ibu apapun itu alasannya. Jadi kalau kita tidak mau dijajah secara ekonomi. Ya kita sebenarnya yang harus memprioritaskan. Makanya saya katakan sama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini poin penting banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kan lebih bangga kalau belanja di mall daripada di pedagang kaki lima. Bapak Ibu lebih bangga belanja di Indomaret, Alfamart daripada belanja di pedagang kaki lima. Pertanyaannya, pedagang kaki lima itu jualan untuk kehidupan. Orang yang jualan Indomaret itu Pak, itu ekspansi. Mereka berjualan untuk lebih maju. Bukan untuk mencari kehidupan sesuap nasi, bukan. Bapak Ibu perhatikan yang di pinggir jalan itu. Mereka jualan paling yang mereka inginkan besok saya bisa makan apa tidak. Itu mereka jualan. Boleh kita saksikan. Tapi pertanyaannya, orang yang jual pisang dengan label mereknya tadi, yang datang dari made in Thailand tadi, itu pertanyaannya untuk mencari makan sesuap nasi atau bukan? Bukan. Itu yang kemudian kita, makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan persoalan masyarakat Indonesia ini tidak kreatif. Bapak Ibu, di dunia ini mengenal Indonesia ini negara yang paling kreatif. Sampai joget-joget pun kreatif. Itu penjajahan paling besar Pak. Di negara kita nih Pak. Coba bayangkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi kan sesuai. Apa kata Nabi?
La tattabi'anna ummati sunana min qablikum shibran bi shibrin. Kata Nabi, kelak umatku akan mengikuti perbuatan-perbuatan gaya-gaya orang-orang dahulu. Sampaikan siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Jahiliyah, Yahudi, Nasrani. Sedikit demi sedikit. Satu kali orang luar bikin joget, 10 kali orang dalam bikin joget. Hanya karena inovasi, sensasi yang menjauhkan daripada penjajahan rasa malu. Sekarang tidak ada manusia punya rasa malu sekarang. Tidak malu lagi. Joget di depan umum di mana-mana itu tidak malu. Kalau dulu ya Allah, segannya bukan main. Malu. Apalagi kalau joget nggak pakai baju. Kalau sekarang tidak. Ekonomi sudah. Sekarang kita lihat pendidikan. Penjajahan pendidikan. Saya sampaikan sedikit poin Bapak Ibu. Ketika penjajahan pendidikan, perhatikan. Tolak ukur kapasitas daripada perguruan tinggi dan sekolah sekarang itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Indonesia oke. Bahasa Inggris, matematika. Sekarang pertanyaannya di mana agamanya? Di mana agamanya? Yang tidak menjadi tolak ukur bagusnya satu sekolah. Yang menjadi tolak ukur anaknya cerdas, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus. Indonesia Pak, kalau dalam olimpiade matematika, olimpiade fisika kimia, diakui oleh dunia anak Indonesia terhebat. Diakui. Karena banyak anak Indonesia yang berhasil menang dalam olimpiade matematika, fisika, dan kimia. Pertanyaannya, Bapak Ibu mesti lihat kan, orang Indonesia termasuk paling hebat dalam urusan ngaji. Paling hebat, ditakuti. Dunia mengakui Indonesia termasuk negara yang paling hebat dalam urusan mengaji. Terutama dalam mengaji dengan irama mujawwadah. Atau bahasa lainnya mujawwad. Qari. Selalu Pak juara. Tapi kan tidak sefamiliar orang-orang yang mohon maaf. Yang unggul di bidang sosial. Kenapa begitu? Karena tolak ukur pendidikan kita dari dulu dirubah Pak. Dirubah. Yang dulu tolak ukur pendidikan itu merujuk kepada nilai-nilai keislaman. Dihapuslah nilai-nilai keislaman tadi yang menjadi tolak ukur kapasitas IQ. Lu pinter bahasa Inggris, lu pinter matematika, lu pinter kimia, selesai. Masalah lu pintar agama, ndak usah, ndak urusan. Maka tertanamlah dalam benak orang tua kita zaman dahulu hasil dari penjajahan yang mereka lakukan daripada masa penjajahan Belanda, yang kemudian penjajahan Amerika dan lain sebagainya, tercuci. Apa kata orang tua kita? Sekolah itu untuk cari kerja. Akhirnya apa yang tertanam dalam benak orang tua kita? Kalau setelah kerja setelah sekolah anak ini tidak dapat kerja, satu penyesalan yang besar dalam diri orang tua. Pertanyaannya, kalau anaknya tidak sholat, ada nggak penyesalannya? Baru-baru inilah orang tua menyadari, oh kenapa dulu anakku tidak sekolah di bidang agama? Ini penjajahan Pak, ini penjajahannya. Ini penjajahan utama yang mereka inginkan di balik penjajahan ekonomi, penjajahan pendidikan, penjajahan politik, budaya, dan adat. Inilah inti utamanya Pak, agama. Ini kasus di Bali. Seorang perempuan membuat video. Apa kata perempuan tersebut? Mereka berkelahi di tengah jalan, orang asing datang, kemudian ekonomi merosot. Di Bali itu mereka yang punya pendapatan, hasil pendapatan mereka berikan kepada negara mereka. Duit yang mereka gunakan dalam transaksi menggunakan mata uang mereka, tidak lagi mata uang kami, kata perempuan tersebut dalam videonya. Nah, nanti bisa di-share langsung aja Pak Azwardi. Di-share aja kemana-mana video tersebut. Biar sadar Pak, biar tahu kita. Kejadian itu akan terjadi di negara kita. Bisa akan terjadi di daerah kita. Bisa akan terjadi di Riau. Bisa akan terjadi di Sumbar. Atau di mana-mana. Pasti akan bisa terjadi. Kalau kita tidak punya perhatian.
Dan kita tidak punya kebijakan melalui para pemangku kebijakan. Jangankan persoalan itu. Yang membuat agama hari ini goyang, yang bisa membuat agama itu goyang adalah ekonomi. Makanya kenapa mohon maaf persoalan ekonomi ini Pak, itu persoalan utama yang dilakukan oleh Yahudi untuk menghasut manusia jauh daripada agama. Bayangkan Pak, bayangkan apa kata Yahudi, kami punya dana, kami punya duit, untuk menghancurkan kalian itu mudah dengan duit. Padahal dia takut. Yahudi itu takut dengan kita Pak, takut dengan kita yang memegang nilai-nilai agama. Tapi karena dia punya banyak duit, dia bayar orang-orang kita melalui duit mereka. Sehingga orang-orang yang tadi, yang dibayar oleh mereka Yahudi ini, berhasil merusak umat muslim itu sendiri. Secara perlahan, sedikit demi sedikit. Penjajahan. Ini yang disebutkan. Maka kata Dr. Adyan Husaini, Zionisme itu adalah kolonialisme paling jahat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan. Apa kata Allah? Kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Harun terhadap Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Penindasan. Aku ini Tuhan. Didatangkan dua orang kepada Nabi Musa. Perhatikan, yang satu kalau kau mau hidup, dibiarkan hidup. Yang satu dimatikan, dibunuh. Pertanyaannya, yang dibunuh tadi disuruh hidup kembali, tidak bisa lagi. Artinya dia hanya bisa memberikan pilihan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan masyarakat ketika itu terhadap Fir'aun? Dipaksa oleh Fir'aun untuk menganggap diri dia Tuhan. Dipaksa. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang tadi. Kelak agama mereka itu, dinuhum darahimuhum wadananiruhum, yang akan menjadi agama bagi mereka, bagi manusia kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, adalah dirham dan dinar. Tolak ukurnya ekonomi, tolak ukurnya uang, tolak ukurnya nuqud, fulus, dan tolak ukurnya adalah harta. Kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, harta yang dimiliki oleh Qarun, menjadi landasan Pak, sebagai satu bentuk kekuasaan yang dia miliki. Apa kata Fir'aun? Memiskinkan orang itu mudah Pak. Ambil hartanya, rampas hartanya. Ini kan ilustrasi kasar. Ambil hartanya, rampas hartanya, maka miskin dia. Sama dengan sekarang begitu. Kalau ada orang yang merampas harta kita, berarti memiskinkan secara paksa. Itu yang dikecam oleh agama. Allah sebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kejadian ini Bapak Ibu sering terjadi. Orang hari ini lebih bangga belajar bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Inggris, tidak tahu bahasa mana. Tapi lebih bangga mana? Kami kalau pandai bahasa Inggris Ustaz, kami bisa kerja ke luar negeri. Cita-citanya bekerja di luar negeri. Untuk penghasilan yang begitulah cara penjajahan sistem ekonomi yang mereka lakukan. Baik, yang pertama penjajahan ekonomi sudah. Yang kedua penjajahan pendidikan. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Kurikulum kita, dulu Bapak Ibu, Malaysia, Jepang, itu datang ke Indonesia. Ngapain? Melihat kurikulum kita. Sekarang balik, kita yang ke sana untuk studi banding kurikulum. Makanya tiap tahun berubah. Tiap siapa yang berkuasa berubah kurikulum itu. Tidak tahu kapan eksisnya kurikulum kita itu Pak. Kenapa begitu? Setiap para penguasa ingin merubah kurikulum. Iya Ustaz, ada anggarannya, itu pandai-pandailah. Sampai di sini paham. Maka kurikulum berubah Pak. Ada salah satu pesantren di Indonesia ini, kurikulumnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dan tidak mau di bawah pemerintah. Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Dari dulu sampai hari ini, 1926 sampai hari ini, kurikulumnya cuma satu. Tidak ada duanya Pak. Satu.
Oh, ijazahnya tidak mau diakui pemerintah, tidak ada masalah. Orang-orang, mohon maaf Pak, ini saya cerita saja sedikit. Mencari alamat saja, mencari alamat. Dulu termasuk saya pribadi, mencari alamat pondok itu saja, susahnya bukan main. Karena tidak ada tanda panahnya, tidak ada. Promosinya tidak ada. Taunya hanya dari lisan ke lisan. Sampai di Ponorogo sesat pula lagi. Karena tidak punya tanda Pak. Baru-baru inilah kemudian diberikan tanda. Ini loh alamat masuknya, tandanya. Nanti sampai jalan-jalan nanti ada tanda ke Pondok Gontor. So, cuma itu Pak. Zaman saya dulu malah tidak ada. Cari sendiri, datang sendiri. Mau belajar kalian datang, tak mau berhenti. Begitu modelnya Pak. Yang butuh itu santri, bukan pondok. Kalau sekarang pondok butuh santri. Kalau dulu santri butuh pondok. Bapak Ibu boleh lihat sejarah-sejarah pondok-pondok. Baik Tebu Ireng, mana lagi Sidogiri dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu cek bagaimana latar belakang pondok itu. Dulu santri yang butuh pondok, bukan pondok yang butuh santri. Kalau sekarang pondok butuh santri, sekolah yang butuh santri sekarang. Ini model perubahan. Satu ketika pimpinan Pondok Gontor itu, pendirinya itu, dengan Mukti Ali, kalau saya tak salah itu Mukti Ali, Menteri Agama. Apa kata beliau? Pilih yang mana? Intelektual yang agama, yang mengerti agama, atau agama yang agamawan, atau ulama yang mengerti, ulama yang intelektual, atau intelektual yang mengerti agama. Pilih mana Bapak Ibu? Intelektual yang mengerti agama atau ulama yang intelek? Di pondok kami pilihannya ulama yang intelek, bukan intelek yang mengerti agama. Tahu alasannya Bapak Ibu? Ternyata betul perkataan beliau itu. Kalau intelek yang mengerti agama itu berbahaya, agama jadi mainan. Sedangkan ulama yang mengerti, yang intelek saja bisa mempermainkan agama, apalagi yang intelek yang mengerti agama. Karena dasar utamanya apa? Inteleknya, bukan agamanya. Maka dasar utama itu adalah agama. Maka wajar Bapak Ibu ketika ada yang mengatakan musuh agama, musuh negara itu adalah agama. Siapa yang ngomong itu? Ada yang tahu namanya? Siapa Bapak Ibu yang pernah bicara musuhnya negara itu adalah agama? Siapa? Ketua BPIP. Bayangkan tuh, musuh negara adalah, tahu Bapak Ibu alasannya apa? Karena orang beragama mesti menjaga nilai dan norma. Itulah yang menjadi poin penting. Penjajahan terhadap pendidikan hari ini berhasil mereka. Apa hasilnya? Menjauhkan anak-anak kita hari ini dari nilai-nilai agama dan akhlak-akhlak yang mulia. Akhirnya apa yang kita rasakan? Banyak sekali penjajahan akhlak. Banyak yang tidak berakhlak hari ini. Mulai dari atasan sampai bawahan. Tidak punya akhlak. Orang-orang tidak punya akhlak lagi. Tahu ini haknya orang lain masih diembat. Tahu ini di negara orang asing datang ke negara kita, orang asing datang ke negara kita, punya kita diambil, kemudian kita ditindas. Maka salah satu ilustrasi yang diberikan oleh perempuan tersebut dalam videonya itu, negara Dubai. Orangnya banyak, orang asingnya pendatangnya mayoritas, tapi berpegang teguh pada nilai dan mentaati aturan. Karena yang tidak mentaati aturan dihabisi. Yang tidak mentaati aturan disuruh pergi. Nah, kita butuh kebijakan-kebijakan keras seperti ini terhadap orang-orang yang pendatang, orang-orang asing yang datang ke negara kita, tapi harus menjaga nilai-nilai nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat tuh, budaya hilang sedikit demi sedikit. Budaya itu hilang. Di kota Bapak Ibu tidak akan lihat lagi budaya-budaya, nilai-nilai adat istiadat itu tidak ada lagi. Tapi kalau Bapak Ibu masih balik ke desa, masih terasa dia. Masih terasa, apalagi dalam urusan pernikahan. Oh, terasa betul.
1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau di sini dari pagi sampai siang selesai. Yang penting nikah, akad nikah selesai. Dah selesai Pak. Begitu. Tidak terasa Pak. Padahal adat-adat, nilai-nilai budaya itu penting. Makanya bahasanya melestarikan budaya. Termasuk Pak, mohon maaf, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Jangan sampai kita hilangkan. Cuman 2 Pak. Warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. 1 Al-Quran, 1 lagi hadis. 2 ini digodok menjadi 1 yang disebut dengan ilmu. Wa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirham walakin yarithul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan kepada para ulama itu dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Walakin yarithul ilma. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait kolonialisme penjajahan. Berarti kita sekarang sedang dijajah Pak Ustaz. Betul. Dulu saya pernah tuliskan begini di tahun 2020 ke bawah. Kembalinya negara boneka. Kenapa begitu? Oh, dulu kita digitukan. Dulu ada bahasan negara boneka, betul ya? Sekarang bedanya apa? Maka bahasanya adalah kembalinya negara boneka. Maksudnya apa kembalinya negara boneka ini? Nah, ini menjadi persoalan kita bersama. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa Turki bisa merebut negara mereka melalui Erdogan, kemudian sebelumnya mereka punya satu politik yang mereka pegang, namanya politik identitas. Baik secara ras maupun baik secara identitas kenegaraan, baik itu secara identitas agama. Identitas agama, politik identitas agama dan politik identitas terhadap kewarganegaraan menjadi persoalan. Makanya kenapa sampai hari ini sikap nasionalisme yang dimiliki oleh Turki masih kuat. Kita boleh mencontoh kepada mereka dari sifat nasionalisme yang seperti itu. Menjaga bahasa, menjaga budaya, menjaga agama. Yang menjadi persoalan jika semua ini tidak ada dari kita lagi, itu yang menjadi masalah kita hari ini Pak. Maka kita tidak bisa mewariskan apapun kepada anak-anak baik secara adat, budaya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua ini yang kita sampaikan itu hanya gambaran kecil dari apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini sering kita temukan, tapi tujuan kita menyampaikan agar kita semua sebagai orang-orang pribumi sadar. Kita tidak membedakan kulitnya, tidak. Kita tidak membedakan siapa dia, bukan. Kalau mereka berakhlak, mereka menjaga beragama, itu baik. Tapi kalau mereka justru lebih kuat daripada kita dan menindas kita, inilah yang disebut dengan kolonialisasi. Kembalinya sistem kolonialisasi, penjajahan. Apa dampak daripada penjajahan? Penjarahan. Jarah tahu penjarahan? Perampasan, perampokan, pengambil paksaan. Inilah yang terjadi hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, buka mata kita, didik anak-anak kita. Kita butuh program-program pendidikan yang baik yang mengembalikan, kalau bahasa gaulnya reorientasi kan begitu. Atau bahasa bagus mengembalikan nilai-nilai agama, mengembalikan akhlak-akhlak kepada anak-anak kita. Yang punya peran siapa? Kita semua. Kalau Bapak Ibu lihat ada sekolah yang tidak beradab, tidak berakhlak, datangi sekolah itu rame-rame. Bawa lurahnya, bawa camatnya, bawa wali kotanya sekali. Sampaikan. Ini sekolah mendidik yang gak benar. Kan enak. Langsung diperbaiki. Artinya apa? Kalau ada penguasa yang patuh kepada agama, takut akan agama, takut akan Allah, tahu dia poin penting daripada peradaban, akhlak dan lain sebagainya, maka mudah bagi kita memperbaiki yang rusak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Ibu-ibu aman? Serius Bu, aman Bu? Pak De aman Pak De? Kalau sudah aman kan enak Wak. Nah, jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mengembangkan nilai-nilai keagamaan kita, norma-norma budaya yang sesuai dengan, kalau bahasanya
Adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Waktu kami berjalan ke Bukit Tinggi tertulis besar, adat bersanding syarak, syarak bersanding kita. Pertanyaannya adalah, apakah adat kita sudah bersanding dengan pada syarak? Apakah syarak kita sudah bersanding kepada kitabullah? Pertanyaan yang paling besar lagi, apakah kita sudah kembali kepada kitabullah? Itu pertanyaan kita. Apakah kita sudah kembali kepada kitabullah? Hasil daripada penjajahan mereka satu, menjauhkan kita dari kitabullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi perhatian besar bagi kita semua, dan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pedoman bagi kita. Apa yang kita sampaikan bisa membuka mata kita untuk bisa lebih baik, sehingga kita bisa menciptakan peradaban-peradaban yang lebih baik. Insya Allah kita semua bisa menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang punya perhatian terhadap pengembalian akhlak terhadap generasi-generasi selanjutnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل شابنا متخلقا بأدب الصالح يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من آخر آيات الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين من آخر كلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.